rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharaini ila an qala babu adhkarir raq'ati tsaniyah, bab tentang zikir-zikir yang ada pada rakaat yang kedua ya. Jadi kalau yang rakaat pertama udah jelas tuh kemarin tuh ya, zikir diri apa, ruku bacanya apa, i'tidal bacanya apa, sujud bacanya apa, duduk bacanya apa. Nah sekarang bahas rakaat kedua. I'lam, ketahuilah, annal adhkara, bahwasanya zikir-zikir, allati dzakarnaha, yang telah kami sebutkan ia, fir raqatil ula, pada rakaat pertama itu, yaf'aluha kullaha, itu zikir semuanya itu dikerjakan fissaniyah, pada rakaat kedua tuh ya. Jadi zikir rakaat kedua sama dengan zikir rakaat pertama, sama aja. Ala ma dzakarnahu fil ula, atas apa yang telah kami sebutkan dia pada bagian yang pertama. Minal fardi, baik zikirnya itu yang fardu, wan nafli, maupun zikirnya yang sunnah, wa ghairi dalik, dan selain itu, minal furu'il madhkurah, daripada furu' cabang-cabang yang telah disebutkan, illa fi asya, kecuali beberapa hal. Nah ya, jadi ya semuanya sama kecuali berapa? Kecuali 4. Di sini ada perbedaan. Yang pertama, anna raq'atal ula fiha takbiratul ihram wa hiya ruknun. Yang pertama ada zikir namanya takbiratul ihram ya, wa hiya ruknun, dan ia merupakan rukun. Jadi kalau takbiratul ihram itu enggak ada pada rakaat kedua. Yang ada pada rakaat, yang hanya ada pada rakaat pertama. Dua enggak ada. Walaysa kadzalika saniyah, dan tidak ada pada rakaat kedua. Fa innahu la yukabbiru fi awwaliha, karena sesungguhnya ia tidaklah takbir pada permulaannya. Wa innamat takbir allati qablaha liraf'i minas sujud ma'annaha sunnah, dan hanya saja takbir yang sebelumnya itu ya untuk bangkit daripada sujud ya, itu ya adalah sunnah ya. Jadi takbir cuma 2, takbiratul ihram yang wajib, amit takbir apa? Yang kedua intikal. Apa intikal? Takbir perpindahan antara rukun satu dengan rukun yang lainnya ya. Dulu saya pernah bertanya tuh dalam diri saya, kenapa ya kalau kita sholat yang paling banyak disebut Allahu Akbar gitu. Ya, ruku Allahu Akbar, tidak sami Allah, nggak Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, duduk Allahu Akbar. Apa manfaatnya kita mengucapkan Allahu Akbar ya. Nah jadi kalau kita sholat, hadirin, itu sering tuh berseliweran pikiran-pikiran dunia ya, namanya khotir, namanya jamaknya khawatir, lintasan pikiran. Terlebih lintasan pikiran yang muncul adalah lintasan pikiran dunia ya, lagi sholat mikirin dunia, lagi ruku mikirin dunia, kadang lagi sujud mikirinnya dunia. Sedangkan yang sedang kita hadapi ini adalah khaliqud dunya, yang menciptakan dunia. Sekarang saya bertanya, adab gak kita di depan Allah tapi mikirin makhluknya Allah? Gak ada adab ya. Tidak ada adab, kita sedang berhadapan sama Allah tapi yang kita pikirin ciptaannya Allah. Harusnya yang kita pikirin ya Allah, lagi di hadapan Allah. Jangan mikirin selain Allah. Berarti segala sesuatu yang datang kepada kita dalam sholat selain daripada Allah, semuanya kecil ya. Kita nih kalau merasa di dalam sholat kita ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah, maka kita salah. Karena Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Berarti dunia apa? Kecil. Kalau sholat mikirin utang, ingat Allahu Akbar, Allah lebih besar. Berarti utang kecil. Ya, kalau lagi sholat mikirin masalah, ingat ya Allah lebih besar, masalah kecil. Makanya itu sholat. Kalau seandainya nggak ada Allahu Akbar, nah itu dia. Yang kita besarkan adalah dunia ya tuh. Dan yang kedua, ketika selesai sholat ya, kita selalu membaca apa tuh? Ayat kursi. Dianjurkan tuh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Kenapa sih kok ayat kursi? Emang nggak ada ayat yang lain?
Ya, sungguh kata Nabi dalam hadisnya, ayat yang paling utama di dalam Al-Qur'an adalah ayat kursi. Maka mengulang-ulang ayat kursi adalah hal yang afdal. Karena di dalam ayat kursi terdapat solusi semua masalah kita. Solusi semua masalah kita. Coba kita baca artinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang maha hidup lagi maha mengurus. Al-Hayyu yang maha hidup. Artinya apa? Jangan pernah bilang Allah enggak ada, jangan. Jangan pernah bilang Allah mati. Jangan pernah bilang Allah enggak tahu urusan kita. Allah Al-Hayy. Allah maha hidup. Ya kalau kita kan manusia, kadang hidup, kadang mati. Ya, semalam apa tuh? Mati. Ya, lagi tidur. Bangun, hidup, entar mati gitu. Kita minta tolong sama orang jam 12 malam, bisa apa enggak? Ya tergantung orang ya. Kalau orangnya tukang begadang ya bisa. Nah kalau tengah malam dia tidur, bisa enggak minta tolong? Ya. Jadi kalau kita minta tolong sama makhluk, makhluk ada meleknya, ada tidurnya. Tapi Allah enggak, Al-Hayy, Allah yang maha hidup. Kapan aja kita ketok pintunya Allah, Allah pasti tolong. Kadang kita minta tolong sama orang, bang, pinjam duit apa bang, jam 1 malam gitu. Yang punya handphone apa itu? Pinjam duit lagi, gue matiin aja paket datanya. Kan kelar ya. Lagian minta tolong sama makhluk, hadirin. Makhluk ada batasnya. Ya, minta tolong sama kita. Manusia ada batasnya. Yang mana aja manusia beda sama Allah. Ya, jadi Allah Al-Hayy. Yang kedua apa? Al-Qayyum. Apa Qayyum maknanya? Yang maha ngurus. Kalau qaim ngurus, qayyum yang maha ngurus. Udah kalau urusan yang ngurusin Allah kelar ya. Maulid yang ngurusin kita, nutur dana. Ya, nge-share proposal sono, minta proposal sini, tuh, bantuan sono, bantuan sini. Karena kita yang ngurus. Coba kalau yang ngurus Allah kelar gak? Kelar tuh. Ya, semalam ada jamaah cerita tuh yang saya bikin status tuh, dia lagi susah, pengen butuh 3 juta buat bayar utangnya. Ya subhanallah, doa, ziarah, tawasul sama aulia tiap malam disebutin nama-nama wali, sebulan dikerjain 30 juta tembus. Padahal butuhnya berapa? 3 juta. Artinya pelajarannya apa? Kita ini kalau nyerahkan urusan sama diri kita ini nggak bisa apa-apa, apalagi nyuruh orang lain. Maka kalau kita serahkan urusan kita sama Allah Al-Qayyum, selesai urusan udah. Ya. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun. Allah tidak pernah ya terkena yang namanya ngantuk, sinatun, enggak pernah. Ya, mungkin kalau orang diajak ngobrol lagi ngantuk kagak kedengeran gitu, kagak keengehan. Bagaimana minta tolong dia jangan ngantuk? Besok aja dah, besok aja. Jangan sekarang, ini ngantuk banget. Wala naum, enggak juga tidur. Allah kagak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Punya Allah lah, kerajaan Allah lah yang di langit dan yang di bumi. Tuh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Man dzalladzi yashfa'u indahu, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan di sisinya illa bi'idni, kecuali dengan izin Allah. Ini dia. Jadi adabnya hadirin, ini kita yang butuh sama makhluk harus minta tolong dulu sama Allah, izin dulu sama Allah. Ya, makanya kita apa-apa kalau punya hajat jangan dulu langsung calling makhluk. Jangan dulu langsung WhatsApp temen, jangan dulu langsung WhatsApp ya saudara, jangan. Tapi kita WhatsApp dulu Allah. Dengan cara apa kita nge-WhatsApp Allah? Dengan cara sholat sunnah 2 rakaat. Paling banter kalau kita nggak punya wudu, doa dah, ya Allah, Engkau yang maha segalanya, Engkau yang punya segalanya, Engkau yang bisa menyelesaikan masalah saya. Antal hayyul qayyum, Engkau yang maha hidup lagi maha mengurus. Urus saya Allah, bantu saya Allah. Kalau emang Engkau menyuruh saya untuk meminta bantuan pada makhlukmu, aku akan menjalankan ya Allah. Doa sama Allah. Nah setelah itu lihat bagaimana hati kita ya. Kalau hati kita misalnya contoh kepikiran tuh teng aja dah. Nah boleh tuh jalan. Tapi izin dulu sama siapa? Allah.
Yang kedua, buat si yang dipintai pertolongan juga sama, izin dulu sama Allah. Ya. Kita nggak bakal bisa bantu orang, nolongin orang kalau Allah aja nggak pengen bantuin dia. Allah aja nggak pengen. Ya. Mau kita kasih duit berapa kek nggak bakal beres urusan kalau Allah nggak pengen. Ya, bener gak? Ada gak orang yang kita bantu bukan kelar malah mungkinan parah? Ada gak? Itu gara-gara Allah belum pengen, emang dia bener. Allah belum pengen dia itu tertolong. Maka yang minta tolong harus izin, yang nolongin juga harus izin. Ya. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tuh. Ya. Ini pentingnya hadir, ini adab kalau kita pengen nolongin orang, izin dulu sama Allah. Karena nggak bisa kita nolongin orang kalau nggak izin sama Allah. Mau berapapun duit yang kita bagi, kalau Allah nggak pengen bantu nggak bakal kelar. Contoh, ada orang kita minta tolong buat bayarin motornya misalnya. Kita kasih duit tanpa kita izin sama Allah. Ntar duit dipakai aja tuh buat jajan, nggak dibayarin motor, ujung-ujungnya apa? Nggak kebantu. Emang dasaran kita juga nggak izin sama Allah gitu. Jadi adabnya kalau kita pengen nolongin orang pun harus izin sama Allah. Masuk aja Pak sini, kosong tuh sebelah kiri nih. Di dalam sini, di dalam. Pahalanya banyak kan, kalau di situ pahalanya dikit setengah katanya. Ya, katanya kalau ngaji, ngaji ilmu ngaji hadirin. Sholat Jumat, ilmu pengajian itu malaikat nyatetin yang dalam doang kayaknya. Kecuali ibu karena emang di luar itu. Jadi hadirin tuh malaikat tiap hari Jumat itu nyatetin orang yang pergi sholat Jumat tiap hari Jumat. Datang masuk atuh, oh ada Bang Anis, tulis Bang Anis, tulis. Ya. Nah, nggak tahu kalau yang ngerokok di luar nggak tahu ketulis apa enggak tuh, jangan-jangan lupa ya. Makanya mumpung kosong masuk dah tuh ya tuh. Naam ya. Yang kedua, zikir yang tidak ada di rakaat kedua apa? La yushra' du'aul istiftah, tidak disyariatkan membaca doa iftitah pada rakaat 2, enggak ada. Doa iftitah hanya rakaat pertama. Ya fisaniyah. Ya. Dia hanya ada pada rakaat kedua bi khilafil ula. Afwan, tidak disyariatkan doa iftitah pada rakaat kedua bi khilafil ula, lain dengan rakaat pertama. Jadi kalau pertama doa iftitah, rakaat kedua enggak ada, apalagi rakaat ketiga. Asalis yang ketiga, qaddamna annahu yata'awwadz fil ula bila khilaf. Nah ini kita sudah bahas bahwasanya baca auzu, baca ta'awuz itu disunnahkan pada rakaat pertama. Jadi kalau kita pengen auzubillah itu yang sunnah sepakat bila khilaf rakaat pertama. Adapun wafisania pada rakaat kedua hukumnya khilaf gitu. Jadi kalau bangun dari sujud yang pertama, yaitu ulama beda pendapat, itu auzu lagi apa enggak gitu. Al-ashah, pendapat dalam qaul ashah artinya yang lebih kuat, annahu yata'awwad, bahwasanya tetap disunnahkan auzu itu ya. Jadi pendapat dalam qaul ashah atau pendapat yang lebih kuat, auzunya tiap rakaat. Rakaat pertama auzu, rakaat kedua auzu, sampai rakaat terakhir. Ya. Walaupun pendapat lain mengatakan yang lebih lemah cukup di pertama aja gitu. Kenapa Ustaz kok mesti tiap rakaat itu disunahkannya? Karena memang setan itu gangguin kita setiap waktu ya. Setan suka gangguin kita setiap saat, maka auzunya harus setiap saat nih ya. Jadi kalau kita berdoa hadirin itu kapan aja. Kalau kita lagi jalan nih, misal ke Solo ya, dari rumah pergi berangkat kemana kemarin tuh, ke Cirebon ya, berdoa tuh bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samil alim, bismillahi tawakkaltu Allah. Sampai Cirebon berangkat lagi kan ke Pekalongan, doa lagi sama ya. Jadi kalau kita doa sekali cukup, cuman afdolnya tiap berangkat naik lagi, ibarat kata mulai jalan lagi doa lagi. Dari Cirebon ke Pekalongan doa, Pekalongan ke Merbabu doa lagi, begitu. Karena kita nggak tahu hadirin sial ada di mana, ya kan hari sial nggak ada di kalender, betul ya. Belum lama saya punya saudara, ini kena musibah, kita doakan Allah berikan kemudahan kelancaran ya.
Dia lagi jalan naik mobil, tiba-tiba ada motor nabrak mobilnya. Coba bayangin ya, motor nabrak mobil. Emang sih dia salah, ya agak sedikit melanggar lalu lintas. Tapi ini motor nabrak mobilnya, kan yang harusnya salah siapa? Si motor kan. Ternyata motor yang nabrak, kecelakaan, ada sedikit patah di kakinya, dinuntut. Saudara saya itu bayar 50 juta hadirin. Coba bayangin itu ya, duit 50 juta gede kecil. Kalau kita beliin lontong berapa banyak tuh? Masjid nggak cukup tuh ya. Bawa pulang bawa karung tuh. Itu 50 juta gede aja deh. Diperes tuh. Diperes, habis-habisan diperes. Diminta keringanan nggak dikasih. Pokoknya 50 juta aneh nggak mau tahu, begitu katanya. Gambarannya apa itu? Yang namanya sial tuh kita nggak tahu di mana adanya. Maka jangan lepas baca apa? Baca doa. Terutama kita lagi sholat, tiap rakaat disunahkan baca apa? Auzu. Karena kita nggak tahu rakaat keberapa, kita bisa terganggu. Rakaat pertama lancar, rakaat kedua kadang-kadang udah mulai kepikiran. Apalagi imam baca Al-Baqarah kan udah mulai gelisah tuh, Baqarah lagi mana panjang. Ya. Jadi kita jaga kualitas sholat kita, maka insya Allah ya nanti di hari kiamat lurus lempeng jalan kita insya Allah. Jadi masalah auzu khilaf ya, ada yang mengatakan setiap rakaat, ada yang mengatakan hanya rakaat pertama. Ar-rabi yang keempat, al-mukhtaru annal qira'ata fis saniyah takunu aqalla minal ula. Dan pendapat yang terpilih bahwasanya bacaan pada rakaat kedua itu takunu, ia menjadi aqalla, lebih sedikit, minal ula, daripada rakaat pertama. Jadi kalau rakaat kedua bacaannya pendekan. Ya ini ilmu nih, sunnah. Jadi kalau kita awal nih baca alam nasroh, rakaat keduanya baca alam taroh. Itu disunahkan tuh kalau kita sholat subuh atau qobliyah subuh. Ya. Saya dapat ilmu ini dari guru saya, ya al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Hamid Husain. Beliau itu waktu umroh hadirin, itu kagak tidur-tidur itu. Jadi kalau kata murid beliau yang ikut bareng beliau, yang nemenin beliau, yang megangin dompet beliau itu nggak tidur beliau, nggak tidur. Malam paling tidur mungkin sejam kali. Entar udah sejam jalan lagi. Usia udah mungkin 70 tahun lebih. Ya, kalau kita nih sehari nggak tidur, cuman sejam doang, nguringnya 3 hari itu. Belum besok pulangnya kodok dah tuh. 3 hari nggak keluar. Melek tidur. Ini murid saya, teman saya nanya sama guru saya, Kiai, antum saya liatin kayaknya nggak tidur itu amalannya apa gitu. Nah kata guru saya, ya setiap qobliyah subuh, ya kan 2 rakaat tuh. Rakaat pertama baca alam nasroh, rakaat kedua baca alam taroh, 2 alam. Ya, siapa orang yang baca 2 alam maka tidak terkena alam. Alam artinya sakit. Ya, alam artinya sakit. Siapa yang baca 2 alam, ya, maka tidak akan terkena alam. Alam artinya sakit. Tuh. Ya, subhanallah. Ya. Nggak tidur selama seminggu umroh, hampir-hampir tidur cuman sejam dalam sehari. Sehat. Tuh. Ya. Coba dah kalau kita begitu ya. Ya. Sehari aja kita begitu, nguring gitu kan, pusing. Itu ya. Jadi ya kalau kita sholat rakaat pertama baca apa tadi? Alam nasroh, rakaat kedua alam taroh. Itu jumlahnya begitu. Kalau rakaat pertama inna anzalna, rakaat kedua inna a'toina. Jadi yang sunnah adalah rakaat kedua lebih dikit dari rakaat pertama. Ya. Bagaimana kalau seandainya rakaat pertama dikitan, rakaat kedua banyak kan? Boleh. Hukumnya boleh. Cuman memang tidak sunnah. Ya. Jangan diomelin orang kalau misalnya imam, wah salah tuh mam, harusnya yang pertama banyak kan, yang kedua enggak apa-apa, biarin. Mungkin besok begitu lagi tanya, mam, aneh mau tanya alasan ente kenapa ente rakaat pertama dikitan, rakaat kedua banyak kan, tanya sama imam, gitu. Kalau pertama biarin dah, mungkin dia lagi lupa kan gitu ya, namanya manusia tuh. Tapi kalau misalnya berulang-ulang tanya, kenapa si imam itu kalau bisa orang yang paling banyak ngerjain sunnah, gitu. Jadi kalau misal katanya dia nggak ngerjain sunnah, kalau misalnya itu hal yang agak lumrah ya wajar. Tapi kalau meninggalkan sunnah yang memang sunnah yang afdol sekali kayak kunut misalnya, ditinggalin kunut, tanya gitu. Ya mam, ente maksudnya apa? Ini kan masjid, musola apa?
Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, kenapa ente nggak baca kunut? Nah, tanya gitu. Ya. Karena dianjurkan bagi seorang makmum yang bermadhab Syafi'i juga yang baca kunut, terutama imam. Ya. Jelas ya. Jadi kalau di imam nggak baca kunut, kita tanya gitu ya. Emang ente mazhabnya apa? Oh, ane mazhabnya Maliki. Tanya lagi, berapa jumlah rukun sholat mazhab Maliki? Berapa jumlah rukun wudhu mazhab Maliki? Wah, ane nggak tahu. Oh, jangan jadi imam besok. Itu orang nggak ada ilmunya. Orang kalau berilmu, satu, yang pertama, imam masjid dimanapun imam masjid itu harus ada imam rawatibnya. Jadi kalau masjid Al-Abor imam rawatibnya siapa? Dia belum datang, jangan komat. Ilmunya itu begitu. Ya, nggak boleh seorang komat kalau imam rawatibnya belum apa? Datang. Bahkan dalam kitab disebutkan kalau emang belum datang, samperin ke rumahnya, ketok pintunya. Ya, saat udah bangun belum gitu kan? Tuh. Udah belum mandi nih, wah gitu. Mandi dulu suruh. Jangan langsung komat aja, tungguin ini adabnya. Jadi nggak boleh muazin lihat orang dikit langsung komat, jangan. Kita hormati imam rawatib kita, gitu. Kecuali kita tahu nih imam rawatib kita malam lagi ngaji kubur nih, kayaknya roman-romannya kesiangan misalnya gitu. Ya, boleh komat. Itu pun carilah makmum wajib yang sekiranya di imam semua orang seneng. Nggak boleh asal comot, mentang-mentang anak lipia, mentang-mentang hafal Qur'annya 15 juz atau 30 juz langsung itu comot terdepan, nggak boleh. Apalagi maju sendiri gitu kan, gak ada yang nyuruh, dia maju sendiri gitu. Itu lebih parah lagi ya gitu. Ya, jadi imam ini ada ilmunya, nggak sembarangan. Dan tidak boleh komat kecuali seizin apa? Imam. Gitu ya. Jadi masalah imam rawatibnya penting. Nanti mudah-mudahan di sini ada ya. Ada imam rawatib di sini ada ya. Belum ya. Nah, insyaallah tuh masjid harus ada imam rawatibnya. Gitu. Jelas ya. Siapa aja tulis tar namanya, fulan hari Senin. Tuh. Jadwalnya pokoknya dia Johor, Asar misalnya gitu. Si fulan Selasa, ditulis itu. Baru masjid, baru kita sebagai DKM benar ngelola masjidnya gitu. Ya ini mudah-mudahan bisa berjalan Ustadz ya gitu. Jadi masjid harus ada apanya? Imam rawatibnya. Ustadz sekalipun saya nih yang ngajar di sini nggak berhak jadi imam sebelum izin daripada imam rawatib. Afdalan mana? Ustadz tapi imam rawatib? Imam rawatib. Ya. Bahkan saya waktu di Kuitang tuh pas saya jadian khotib di sana, ada Anies Baswedan, ada Habib Ali. Mereka dengan tawaduknya bilang, udah antum yang jadwal. Sesuai dengan apanya? Rutinnya udah. Gitu. Orang ngerti ilmu begitu, nggak bakal dia maju gitu mentang-mentang nyari nama gitu misalnya. Enggak. Silakan maju itu. Ya, jadi kalau ada imam rawatib, udah yang lain kalah udah. Walaupun ustadz, walaupun kiai, afdolnya imam rawatib. Gitu. Kecuali imam rawatibnya lihat nih, wah ada guru nih, guru maju gitu. Harus begitu adabnya. Karena si guru nggak berhak menjadi imam sebelum diizinkan sama imam rawatib. Jelas ya? Ya, jadi kalau bisa masjid, musolah ada imam rawatibnya. Boleh gak digaji? Boleh digaji. Gitu. Apalagi gajinya UMR kan. Masya Allah. Pengen jadi imam semuanya ntar. Berebut, gua. Ya hari ini aku juara doang, yang penting gua jadi imam gitu. Ya, bener gak? Sampai berantem tuh ajan kalau jadi imam pada digaji UMR tuh, berantem. Makanya itu dia zaman dulu begitu. Zaman dulu imam masjid digaji. Makanya tadi kembali lagi, imam rawatib ada gajinya. Maka dari itu nggak boleh orang menggantikan posisi dia tanpa seizin imam rawatib, karena digaji. Kecuali imam rawatibnya nggak digaji, saya yakin main dorong-dorongan. Ente aja yang bacaannya bagus gitu. Enggak, aneh, bini aneh atuh, ente kan bininya 2 katanya. Jelas ya. Jadi kalau emang kita punya duit untuk memberikan upah buat imam rawatib, silahkan pakai tuh. Ya. Jadi bukan ustadz doang yang mesti diperhatiin, imam juga mesti diperhatiin tuh. Nah, imam diperhatiin, maka kita wajib memperhatikan muazin. Kenapa? Karena muazin lebih tinggi derajatnya dari imam. Gitu. Muazin lebih tinggi derajatnya dari siapa? Imam tuh. Jadi kalau misalnya kita ada imam digaji, lah muazin juga kalau bisa. Kenapa? Lah makomnya tinggian dia. Ya kita berebut jadi imam, padahal muazin lebih tinggi, pahalanya lebih banyak. Sebanyak orang-orang yang datang ke masjid, segitu pahala muazin. Imam menanggapin doang. Bener gak? Yang ngajak orang ke masjid siapa?
muazin tuh. Makanya imam dua kalau jadi tukang azan. Kalau mau azan cakep-cakep banget orang pada datang. Kalau mau jelek-jelek banget orang pada datang juga. Mau ngapain? Mau gebukin tuh. Lu azan jelek banget. Kan begitu. Imam ngapain imam? Cuma nanggapin doang. Itu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihah. Siapakah orang yang lebih afdol, ya, lebih bagus perkataannya daripada orang yang menyuruhkan orang ke jalan Allah. Itu yang muazin gitu. Tapi ulama beda pendapat ya. Ada yang mengatakan wakilah, yang ada yang mengatakan imam lebih afdol. Kenapa? Rasul imam, Bilal muazin. Masa sih Bilal lebih mulia daripada Rasulullah gitu ya. Tapi ada yang mengatakan nggak begitu. Ini dari segi kedudukan jabatan aja. Ya, dari segi banyaknya manfaat muazin lebih besar pahalanya gitu. Karena ngajak orang sholat. Nah. Wa fihi khilaf alladzi qaddamna. Dalam masalah ini terjadi khilaf yang telah kami sebutkan wallahu a'lam. Nah, sekarang bab tentang doa kunut. Nah, tentang doa kunut seru nih ya. Kenapa orang kita sering ribut doa kunut tuh. I'lam, ketahuilah annal kunuta fi sholati subhi sunnatun, bahwasanya baca doa kunut ketika sholat subuh hukumnya sunnah. Lil hadis sahih, berdasarkan hadis yang sahih. Ingat, berdasarkan hadis yang sahih. Ini saya ulang-ulang ya, berdasarkan hadis yang sahih. Ustadz, bagaimana kalau ada kiai, ada syekh, ada orang alim bilang hadisnya itu nggak sahih? Tafadhol, silahkan, itu pendapat dia. Jangan otak-atik pendapat Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ya. Ini kita bandingin ya. Ada orang sekarang, ustadz sekarang, ame ustadz dulu. Saya mau tanya, lebih alim mana? Ustadz dulu. Oh, ustadz dulu mah beda. Mereka baca kitab nggak pakai megang kitab, hadirin. Mereka baca kitab, ngajar kitab, nggak pakai megang kitab, apal. Kitab Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, apal. Apal. Kalau kita kan baca dulu. Yang kedua, kesolehan orang dulu luar biasa. Jangan ditanya kesolehan orang, termasuk Imam Nawawi. Kalau kita cerita karomahnya, keramatnya, mujahadahnya, ibadahnya, kagak ada yang sanggup orang mari. Sanggup sehari doang paling. Gimana enggak? Luar biasa. Kalau puasanya beliau, puasanya puasa dahar tiap hari. Ya, bukan puasa dahar nih, puasa dahar. Ya, puasa tiap hari, kecuali 5 hari yang dilarang, apa itu? 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Sisanya puasa semua. Itu. Yang kedua, sahurnya makan doang, makan beberapa suap. Yang ketiga, minumnya maghrib. Ya, makannya sahur, minumnya. Kalau kita sahur makan nggak, minum nggak, minum lagi nggak, belum tehnya, belum air putih, belum menjelang azan minum lagi tuh, takut aus katanya. Betul nggak? Minum lo mau azan tuh, minum lagi. Imam Nawawi nggak makan doang, hadirin, minumnya maghrib. Pas aja maghrib, tek azan, takbir, langsung minum, nggak makan nggak makan. Kalau kita kan apa? Lontong dulu, sunnahnya 3 katanya gitu. Korma, sunnahnya 3. Itu di masjid. Pulang ke rumah, bininya udah makan belum? Belum gitu. Udah makan lagi nasi. Habis pulang terawih. Itu pulang terawih, belum lagi ntar jam 11 nyeduh Indomie pakai telur. Belum nyaur, jam 1 makan lagi. Belum nyaur tuh belum. Jam 1 masih minum. Entar subuh baru makan lagi. Berapa kali makan tuh kita? Jauh dah, ngelik. Ya, sama Imam Nawawi ngelik. Tahu ngelik gak? Ya, kalau kata orang kampung saya, dus kilet namanya tuh. Kalau main kocok kena kaki dus kilet tuh, lempar jauh banget tuh. Ya Allah, itu. Orang sekarang mau nyalahin Imam Nawawi ya. Kita beda pendapat boleh, tapi nyalahin jangan. Imam Nawawi ini orang alim nih, kalau kita cerita kealiman beliau itu kagak ada habis-habisnya. Ya. Makanya udah nih, yang nggak kunut udah nggak apa-apa, ente nggak usah kunut. Yang kunut, yaudah kunut, jangan pakai ragu-ragu. Itu. Jangan yang nggak kunut nyalahin yang kunut, jangan. Ataupun sama sebaliknya, orang yang kunut jangan nyalahin yang nggak kunut. Masing-masing ulama 4 mazhab beda.
Gitu ya. Nah sekarang kita lihat aja ente di masjid mana. Sholat di Masjid Al-Abror. Al-Abror ini dari zaman dulu guru-gurunya itu mazhabnya Syafi'i, makmumnya mazhabnya Syafi'i. Jangan pakai bawa-bawa yang lain, jangan. Tapi kan saya biasa Maliki, ente nggak ngerti berarti nggak paham adab. Nih masalah adab nih, aneh baca dalam kitab Fawaidul Madaniyah ada ulama bermazhab ya, kalau nggak salah Hambali atau Maliki. Setelah Imam Syafi'i meninggal di Mesir, itu umumnya orang mazhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i terakhir kali meninggal di mana? Di Mesir. Itu ada ulama yang menjadi kodi setelah Imam Syafi'i, kalau bukan mazhab Syafi'i umurnya nggak panjang. Kalau bukan mazhab Syafi'i umurnya nggak panjang. Ya. Ini kursi Imam Syafi'i diganti nama dia, mazhabnya lain, nggak panjang umur, 2 bulan meninggal, 3 bulan meninggal. Kenapa? Ini wali, jangan salah ini. Imam Syafi'i wali. Kata ulama ahli fikih itu wali. Kalau mereka bukan wali, siapa wali di muka bumi ini? Itu. Makanya tadi adab. Kalau di satu tempat emang kodinya hakimnya mazhab Syafi'i, kita yang datang bermadzhab lain pindah mazhab Syafi'i. Gitu. Itu adabnya, itu etikanya begitu. Nah sama jadi imam begitu juga. Gitu. Memang kalau nggak bisa belajar dan nanti Ustaz Arfan atau nggak siapa gitu minta ajarin tuh bagaimana mazhab Syafi'i. Intinya kalau kita jadi imam di masjid yang kunut, kalau bisa pakai apa ya? Kunut. Apa sih makna kunut? Kunut hadirin itu asal katanya berdiri lama, itu namanya kunut. Ya. Ada orang namanya konita. Ya. Konita itu perempuan yang ibadahnya lama. Maka orang kalau melaksanakan kunut itu dirinya lama, bisa 15 menit, bener gak? Kalau kita ikut Qiyamul Lail tuh di Istiqlal, itu kalau kunut lama hadirin, bisa 15 menit itu kunut. Nah itulah dinamakan kunut, bahkan lebih panjang dari sholatnya. Jelas ya? Jadi kunut apa artinya kunut? Diri yang lama. Fihi an Anas radhiyallahu anhu, hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaknutu fi subhi hatta faraqa dunya. Kata Sayyidina Anas, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa kunut fi subhi pada salat subuh hatta faraqa dunya, sampai beliau meninggalkan dunia atau sampai meninggal tuh Rasulullah. Kunut subuh di akhir hayatnya. Di akhir hayatnya Rasulullah. Rawahul Hakim Abu Abdullah fi Kitabil Arba'in wa qala hadisun sahih. Tuh. Ini hadis sahih. Ya. Walam annal kunuta masyru'un indana fi subhi. Ketahuilah bahwasanya kunut disyariatkan menurut kami ulama mazhab Syafi'i fi subhi, dalam salat subuh saja. Wa huwa sunnatun muakkadatun, dan dia merupakan sunnah muakkadah. Lau tarakahu lam tabtul salatuhu, kalau seandainya orang meninggalkan kunut tidak batal salatnya. Lakin yasjudu lis-sahwi, akan tetapi disunnahkan sujud sahwi. Enggak wajib ya, disunnahkan. Sawa'un tarakahu amdan, baik ia meninggalkannya sengaja-ngaja au sahwan, atau kelupaan, ya, bukan nisyan, sahwan. Makanya nih kita kalau lagi sholat nih hadirin, kalau imam belum bar jangan ruku, ya, Allahu Akbar baru ruku gitu, jangan Allah ruku aja, jangan. Ini kebiasaan buruk ini. Gerakan apapun jangan barengin imam, apalagi duluin belum bar jangan sujud. Allahu Akbar, nah baru sujud. Ini kejadian banyak. Ya, kalau lagi sholat subuh. Ya, kemarin waktu di Solo tuh, orang pada sholat kan. Pas lagi rakaat kedua, Sami Allahu liman hamidah. Karena ngebarengin Allahumma hdina fiman hadait, itu hampir semuanya udah ruku aja. Kalau kita biasa nungguin bar, ya kita aman, kan belum bar. Ini baru Allah, udah Allahumma hdina fiman hadait. Jelas ya. Nah, gimana Ustadz kalau kita seandainya udah sujud, jangan bangun. Ingat tuh,
Nih kata ulama, kalau imam udah ruku, imam lagi baca kunut, kita udah sujud tuh. Kalau udah sujud jangan bangun, kenapa? Itu sunnah gitu. Sama imam gitu juga, imam nih udah sujud belum kunut, jangan bangun, nggak boleh, batal imam sholatnya gitu. Karena kunut itu apa tadi? Sujud apa hukumnya sujud? Wajib, nggak boleh duluin yang wajib dari yang gitu. Jadi kalau imam udah nyungkep duluan belum baca kunut, jangan ditegur ya. Subhanallah, nggak usah subhanallah ya, gitu. Apalagi negornya pakai bahasa kita, mam kunut mam gitu, nggak boleh. Batal sholat ya itu, batal karena dianggap dia ngomong bahasa Indonesia, batal tuh. Wa amma ghairu subhi minas shalawatil khamas, adapun selain salat subuh dari salat-salat yang 5 waktu, fahal yaknutu fiha, apakah orang boleh kunut di situ? Fihi salah satu aqwalin lisyafi'i rahimahullahu taala. Di dalam masalah ini ada 3 pendapat dari Imam Syafi'i. Apa itu? Al-asahhul masyhur, pendapat yang sahih dan yang masyhur adalah annahu in nazala bil muslimina nazilatan ya. Afwan, nazilatun ya qanatu wa illa fala. Pendapat yang pertama nih, kalau ada kaum muslimin kena nazilah. Apa sih nazilah? Nazilah itu maknanya musibah. Asal katanya nazala yanzilu. Ya, nazilah artinya apa? Musibah, bencana, bala tuh. Nah, kalau kaum muslimin terkena bala, maka mereka disunnahkan kunut setiap waktu. Ya. Balanya apa aja. Ya, kita sekarang nih lagi mengalami kesusahan, bala bukan? Bala itu. Ya, orang dagang sepi, yang beli sepi, yang dagang sepi, yang beli sepi. Tuh, ya segala macam penyakit. Kalau dulu corona tuh, itu disunahkan tuh. Ya, kunut nazilah. Ya. Jika tidak ada musibah, fala, nggak perlu. Gitu. Kalau kita rasa hidup enak-enak aja, nyaman-nyaman aja, udah nggak perlu nazilah gitu. Wasani, pendapat kedua yang ada yang mengatakan yaknutu mutlaqon. Nah, disunahkan kunut secara mutlak, kapan aja, mau ada musibah kek atau nggak ada musibah, cuman pendapatnya lebih lemah gitu. Artinya kalau kita salah johor mau kunut nggak ada musibah, udah nggak apa-apa kunut aja, itu dibolehkan dalam mazhab yang kedua, pendapat yang kedua. Yang ketiga, la yaknutu mutlaqo, nggak perlu, nggak disunahkan kunut secara mutlak tuh, mau ada musibah kayak nggak ada musibah, wallahu a'lam tuh ya. Jadi mazhab Syafi'i itu 3, ada yang kunut ada musibah gitu ya. Yang kedua, ada yang kunut ada musibah atau nggak ada musibah. Yang ketiga, kagak kunut sama sekali. Ya, kita yang ketiga. Ya, paling banter. Kalau nggak yang pertama, kalau ada musibah doang, bener gak? Sekarang di sini Al-Akbar pernah nggak bikin kunut nazilah di sini? Pernah. Berapa kali? Sekali. Berarti kita yang ketiga tuh. Oh, ada musibah nggak kunut? Berarti kita yang ketiga gitu. Ya. Nah, kemudian yustahabbul kunutu indana, disunnahkan kunut juga menurut madhab kami fil akhir, pada pertengahan akhir min syahri Ramadan, di bulan Ramadan, fir raqatil akhirah, pada rakaat terakhir atau rakaat ya ganjilnya minal witri, dari sholat witir. Wala nawajhun, tapi kita juga ada pendapat dalam mazhab kita nih, ada satu pendapat mengatakan apa? An yaknuta fiha fi jami syahr Ramadan, kunut sepanjang bulan Ramadan. Nah, ini. Jadi kalau kita misal mau praktek ini boleh nih. Dari awal Ramadan kunut sampai akhir Ramadan boleh. Cuma pendapatnya kurang masyhur. Pendapat ketiga mengatakan wajhun salis fi jami'i sanah, bahkan disunahkan kalau sholat witir, semua witir sepanjang tahun disunahkan witir. Disunahkan kunut. Wahuwa madhab Abi Hanifah, itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Wal ma'ruf min madhabina wal awalu, dan pendapat yang populer dari mazhab kita pendapat yang pertama. Wallahu a'lam tuh ya. Nah, jadi kalau kita kunut di bulan Ramadan umumnya pas pertengahan. Boleh nggak dari awal tadi? Boleh tuh ya. Sepanjang tahun juga boleh kata Imam Abu
Hanifah. Tuh. Faslun, pasal yang kedua. Selanjutnya, i'lam, ketahuilah, anna mahallal kunut indana fi subhi, bahwasanya tempat kunut menurut mazhab Syafi'i dalam salat subuh ba'dar raf'i, yaitu setelah bangkit minar ruku, dari rukuknya, fir raq'ati tsaniyah, pada rakaat yang kedua. Wa qala Malik, berkata Imam Malik, apa kata Imam Malik? Yaqnut qabla ruku, kunutnya sebelum ruku. Nah ini bedanya nih. Kalau Imam Syafi'i kunutnya setelah ruku, sami Allahu liman hamidah. Kalau Imam Malik enggak, sebelum ruku. Jadi kalau kita baca surat minal jinnati wan nas, diam dulu, diam tuh. Ya. Itu Imam Malik. Makanya kita jangan heran kalau kita keluar negeri di imam mazhabnya Imam Malik ya kunutnya sebelum subuh, sebelum ruku tuh. Lebih lama dia. Wa qala ashabuna, berkata para ulama kami, falau qanata Syafi'i qabla ruku' lam yuhsab lahu alal asah. Kalau seandainya ada orang bermadzhab Syafi'i kunutnya sebelum ruku, maka kunut dia enggak dianggap. Kunutnya enggak ada orang sebelum ruku. Gitu. Dalam qaul asah. Walana wajhun annahu yusab, ada yang mengatakan tetap sama aja dianggap juga, dihitung juga. Tuh. Walal asah, pendapat qaul asah mengatakan yu'iduhu ba'dar ruku, nanti diulang lagi setelah ruku. Jadi dua kali kunutnya. Dia ngikuti imamnya Maliki. Ya, imamnya Maliki. Dia kunut sebelum ruku. Imam sujud, imam ruku dia ruku. Imam bangun, dia bangun. Nah, ntar disunahkan lagi tuh. Kunut lagi. Sama persis kayak kita datang subuh masbuk. Kita datang rakaat keberapa? Kedua. Ikut imam enggak? Kunut. Ikut. Entar rakaat kedua lagi, kunut lagi. Tadi kan udah gitu kan tadi kan udah. Giliran duit aja. Tadi kan udah belum duit belum. Ya. Nah, ya. Wakila la yasjud, ya, ada yang mengatakan tidak sujud. Bagaimana lafaznya? Lafaznya sudah masyhur ya. Fal ikhtiyar an yaqula fi ma rawaina fil hadis sahih fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairihi bil isnad sahih anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu maqala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr. Rasul ngajarin saya, kata Sayyidina Ali, kalimat-kalimat yang aku baca ketika sholat witir. Ingat ya, sholat apa? Jadi yang kita baca nih, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana. Tapi kalau dalam hadisnya pakai domir aku ya, Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawalla barik li fi ma atait wa qini syarra ma. Ingat ya, jangan pakai bi rahmatika. Ya, jadi kalau kita jadi imam kunut jangan pakai bi rahmatika. Karena di hadisnya enggak ada bi rahmatikanya. Wa qini syarra ma qadaitu. Jelas kalau kita pengen dapat yang afdal, bahkan sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya pakai bi rahmatika karena nambah-nambahin apa yang Nabi enggak sebutkan di sini. Wa qini syarra ma qadaitu. Ya. Gimana kalau ada yang baca? Ya enggak apa-apa kita. Nggak dosa, nggak, cuman afdolnya jangan baca apa bi rahmatika wa qini syarra ma qadait. Ya, jangan, memang banyak tuh zikir-zikir, kalau bisa jangan ditambah-tambahin tuh ya, gitu. Kayak contoh kita takbiran kan ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa zajanhu wa zamal ahzab wahda. La ilaha illallah wa la na'u illa iyyahu mukhlisina walau karihal kafirun. Kan tambahin kan ya, walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun walau karihal, panjang tuh. Enggak usah itu, langsung walau karihal kafirun, selesai itu. Jangan ditambah-tambahin. Gitu ya. Bukan yang nggak boleh, bukan, bagusnya, afdolnya, gitu ya. Karena ulama-ulama dulu nggak baca gitu aja. Gitu. Tapi kalau ulama baca boleh tambahin. Ulama dulu nggak baca jangan. Ya. Jangan bikin-bikin bacaan baru, apalagi zikir-zikir model baru ya. Bikin zikir-zikir model baru yang datang bukan rahmat Allah. Ya. Makanya zikir kalau bisa harus ada gurunya, harus ada ijazahnya, gitu ya. Ngarang-ngarang misalnya gitu nggak bisa tuh ya. Nah,
Ya, wakini syarra ma qadait. Nah, pas fa innaka taqdi itu kan dibaca pelan tuh. Kenapa? Karena itu bukan doa. Ya, itu namanya ya i'tiraf gitu. Sesungguhnya engkau taqdi wala yuqda alaik wa innahu la yazillu man wala tabarakta rabbana wa ta'ala itu ya. Qala Tirmidzi hadza hadisun hasan. Ini hadis hasan. Qala wala na'rifu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qunut syai'an ahsan min hadza. Kata beliau, kami tidak pernah mendapatkan dari Nabi doa kunut yang lebih bagus daripada doa ini itu ya. Nah, jadi sebenarnya doa kunut itu ya apaan aja ya. Mau baca doa ini boleh, yang lain boleh ya. Tapi yang afdol banget ini doanya ini. Kunut Nabi yang diajarkan kepada Sayyidina Ali pada sholat witir. Wallahu alam bisawab ya. Jadi demikian tuh ya. Masih panjang pembahasan doa kunut, masih ada insyaallah sepertemuan lagi besok. Intinya doa kunut sunnah. Nah, yang terakhir ya kita nih kalau misalnya baca ya kalimat sholawat kan ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, itu kalau bisa jamaah apa itu? Amin itu. Disunahkan amin karena sholawat juga doa tuh ya. Ya, dan dikeraskan. Sebagian masjid saya lihat ketika kunut nggak dikeraskan tuh sholawatnya. Ya nggak masalah sih, nggak dosa, cuman disunahkan dibaca keras gitu ya. Dan disunahkan juga diaminkan tuh ya. Wallahu alam. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang ingin bertanya dipersilakan.